Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada siang hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul untuk belajar bersama di kelas Matan Tuhfatul Atfal. Tak lupa sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustazah Wiwin dan juga kepada ummahat semuanya yang sudah menyempatkan untuk belajar bersama di siang hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat, memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kelas kita. Baiklah, untuk membuka, mengisi materi, dan juga nantinya menutup, kepada Ustazah Wiwin, kami persilahkan. Jazakallah khairan, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. Kaifa halukunna semuanya hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Insya Allah hari ini kita lanjut kembali ya belajar kita untuk mengkaji kitab Matan Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai merojaah tentang Mabadi Asyarah ya. Dan Insya Allah hari ini masuk ke bab mukot langsung ke bab ini saja ya, langsung ke bab 2 saja, bab ahkamun nun sakinah wa tanwini. Insya Allah kita belajar lagi mempraktekannya di dalam Al-Quran ya. Baik, kita hari ini ke bab nun sukun dan tanwin Halaman berapa ya Ustazah ya? kedua. Kenapa Umi? Halaman berapa, Afwan? Sebentar saya lihatkan di PDF-nya. Mungkin pakai PDF yang satu, bukan yang itu. Oh iya. Yang ini Ustazah? Ya, nah. Yang ini halaman? Bentar. Ya. Di halaman 595 ya. Akan di mana ini? Di halaman 100. Kita hari ini mengerjakan ayat Ummah ya. Di bab yang kedua. Nah, coba Ummah semuanya, bab yang kedua judulnya apa kemarin? Masih ingat semuanya? Ahkamun sakinati wa Iya. nuni wal mim. Ahkam nuni sakinati wa tanwini ya. Untuk bab yang kedua yaitu judulnya Ahkam nuni sakinati wa tanwini, yang artinya apa Ummah? Hukum sukun dan tanwin. Hukum non sukun dan tanwin ya. PDF-nya biar sini aja Umi.
Nah, di sini masuk kepada bait yang keenam. Bait yang keenam ini dalil apa, Uma? Dari Hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Iya, dalil yang mengatakan bahwa nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukumnya. Nah, coba kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Linnuni in taskun walid tanwini Linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabayini. arba'u ahkam ahkamin fakhudh tabayini. Fakhudh tabayini. fakhudh tabyini. Masya Allah. Siapa yang mau tarjim? Umi, boleh Umi Sofia dulu. Tafadhali tarjim. Linnuni bagi huruf nun in jika taskun sukun walid tanwini dan tanwin arba'u ada 4 ahkamin hukumnya fakhud maka perhatikanlah tabiini penjelasanku. Iya, penjelasan dari Syekh Al-Jamzuri. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, Masya Allah. Di sini dikatakan arba'u ahkamin ada 4 hukumnya. Apa saja keempat hukumnya itu, Ummah? Izhar, ikhlas, Iya, izharnya izhar apa? Halki. Naam. Lalu idghamnya idgham apa? idgham bigunah, idgham bilagunah, dan idgham mutlak ya. Bikhair. Iya, itu nanti masuk dalam izhar mutlak ya. Ya. Ya, Masya Allah. Izhar mutlak. Ya, terus iqlab dan ikhwanya apa? Iqlab. Ikhfa hakiki. Ikhwanya ikhwa hakiki. Masya Allah, mumtazah. Baik. Nah, kita masuk ke bait yang ke-7 berarti ya. Bait ke-7 ini dalil apa? Dalil izhar hal. Dalil izhar halki. Coba kita baca lagi. Bismillah. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Betul. Awalul izharu qabla ahrufi. Lil halki sittun rutibat fal ta'rifi. Lil halki sittun rutibat fal ta'rifi. Nah, sekarang yang tadi Umi Aryati, tafadhali. Ya, baik Ustazah. Ya. Yang ke-6, bait ke-6, izhar kalki. Linnuni in, ya itu ya. Linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamim fakhus tabini. Itu yang bait ke-6 menyatakan bahwa 4 hukum nun sukun atau tanwin. Dan yang ke bait ke-7 itu mengenai bait ke-7 mengenai izhar halki. Ya. Ya. Fal awwalu izharu qablal ahrufi lil halki sittun rutibat fal ta'rifi. Yang pertama izhar jika nun sukun atau tanwin sebelumnya ada 6 huruf halki atau tenggorokan yang tersusun maka ketahuilah. Ya, nah Masya Allah. Tapi lebih tepatnya setelahnya ya, qoblal ahrufi. Ya, kita artikan qobla itu setelahnya. Jadi setelah nun sukun dan tanwin, lalu datanglah huruf-huruf izhar halki yang berjumlah 6 huruf tadi. Ya. Kemudian kita lanjut ke bait yang ke-8. Hamzun faha'un summa ainun ha'u. Hamzun faha'u summa ainun ha'u. Muhmalatani summa ghainun kha'u. Muhmalatani summa ghainun ha'u. Sama, ini dalil apa tadi Uma yang bait 8-nya?
Dalil huruf Dalil izhar. huruf izhar halki. Dalil huruf izhar halki apa saja hurufnya? Ha, Hamzah, hamzah, ha, wa, ain, ain, ha, ghain, kha. Iya, ain dan ha, kemudian ghain dan kha. Masya Allah, santi mumtazah. Berarti ini yang harus diperhatikan ya. Yang menjadi peran utamanya itu nun sukun dan tanwin, kemudian ditambah huruf izhar. Kalau mau pakai rumus, jadi nanti rumusnya seperti ini ya, ini saya baru belajar kemarin dari syekh saya. Biar lebih mudah itu katanya kita belajarnya pakai rumus seperti ini. Alhamdulillah. Nah, seperti ini. Jadi nun sukun dan tanwin. Ini sebentar ya, saya tulis di chat saja. Nun sukun tanwin plus huruf izhar ya, plus huruf halak atau huruf halak boleh. Jadi nun sukun, Uma boleh tulis rumusnya di buku. Jadi tulisnya seperti ini, nun sukun atau tanwin itu an inun ya, an inun plus huruf halak sama dengan izhar halki. Nah, itu dia rumusnya. Rumus mudah untuk menghafal izhar halki, ciri-cirinya. Nun Jadi sukun, nun sukun, tulis di bukunya nun sukun atau tanwin. Ya, tanwin itu yang an inun, ya. garisnya saja. Kemudian plus ya, plus tanda tambah huruf halak plus huruf halk. Nah, insya Allah kalau kita bilangnya plus huruf halk, kita sudah tahu ya, huruf-huruf halk itu ada berapa, ada 6 dan hurufnya apa saja. Yaitu hamzun, fahaun, semainun, ha'u. Ya, nah, lalu sama dengan izhar halki. Nah, itu dia rumusnya ya. Rumusnya insya Allah mudah ya, Umah ya. Insya Allah. Iya. Nah, berarti coba diulangi rumusnya tadi. Nun sukun atau tanwin Ya. plus huruf halki Sama dengan izhar halki. izhar halki ya. Insya Allah mudah ya. Jadi itu adalah rumusnya. Insya Allah. Nah, jadi nanti kalau ada nun sukun atau tanwin plus atau ditambah dengan huruf halak, berarti dia sama dengan izhar halki. Insya Allah. Kemudian ini dalilnya ya. Dalil izhar halki itu bait 7 dan 8. Hafalkan. Bait 7 dalil izhar halki dan bait 8 dalil hurufnya. Nah, coba sekarang kita praktek di Al-Quran ya. Untuk mencari izhar halki di juz 30. Tafadhol. Kemarin definisi izhar sudah dijelaskan ya Umar ya. Definisi izhar itu apa? Izhar jelas ya. Jelas secara bahasa, Maka tidak didengungkan. Iya, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai gunnah atau dengung ya. Jadi harus jelas, benar-benar jelas. Nah, baik, siapa dulu yang mau mencari contohnya izhar halki? Ummi Sofia, atau Ummu Aryati dulu? Ya, Ustazah. Mencari contoh izhar halki. Dibaca ya, Ustazah? Iya, dibaca. Ambil di juz 30 ya. Oh, izhar halki. Juz 30. Di surat surat Quraisy, Ustazah. Surah Quraisy boleh. Ayatnya ayat keberapa? Ayat keempat.
Sebentar. Iya, ayat keempat. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Izhar halkinya yang mana? Dikata min khauf Iya, kenapa izhar halki Umi? karena ada nun sukun bertemu dengan huruf kha. Iya, bertemu dengan kha. Kha ini adalah salah satu dari huruf Izhar halqi. ya atau huruf halak ya. Huruf halq. Huruf tenggorokan, Masya Allah. Santi, coba bacakan dalilnya. Dalil izhar halki. Oh, iya. Bait 7 dalil izhar halqi fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Nah, Masya Allah, Mumtazah. Ini contoh dengan nun sukun. Coba cari contoh dengan tanwin. Tanwin boleh? Iya, Ustazah. Sebentar. Alfil ayat 3, Ustazah. Iya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Izharnya yaitu di kalimat tayran ababil. Karena Iya. ada tanwin bertemu dengan hamzah. Tanwin bertemu dengan hamzah sama dengan izhar halki. Masya Allah. Mumtazah. Ahsanti. Barakallahu fikum. Barakallah Ustazah. Nah, sekarang Umariyati tafadhali 2 contoh juga. Yang di surat Al-A'la Iya. ini faja'alahu usya'an ahwa. Faja'alahu gusaan Ahwa. Ya. Tanwin ketemu dengan hamzah. Iya, itu hukumnya Izhar halki. izhar halki, hukum tajwidnya izhar halki. Cara membacanya Faja'alahu husa'an ahwa. berarti dibacanya Jelas. jelas. Iya, cara membacanya wajib harus jelasnya, Masya Allah. Santi Mumtazah. Kemudian coba contoh dengan nun sukun. Di surat yang mudah-mudah saja boleh. Coba di surah Al-Kautsar saja, Umi. Kausar. Di ayat yang ketiga, coba baca. Kausar. Inna Apa syani'aka ayat yang kedua? fasalli li rabbika wanhar. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Di sana mana izharnya? Anhar. Nun sukun ketemu dengan ha kecil. Iya, nun sukun bertemu dengan ha. Maka hukum tajwidnya menjadi izhar halki. Dan cara membacanya
Jelas Jelas, tanpa ada dengung ataupun tanpa ada dengung. Ya, ya. Masya Ustazah. Allah, Mumtazah. Coba huruf izhar halki ada berapa, Umar? Ada 6, Ustazah. Ada 6. Coba bacakan dalil tentang huruf izhar halki. Ya. Hamazun hafaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun ha'u Coba kha'u ya, hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatana muhmalatani muhmalatani summa ghainun ha'u kha'u. oh iya. Masya Allah. Jadi ini adalah dalil huruf-huruf izhar. Mumtazah, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Semua sudah paham ya tentang izhar, insya Allah ya. Insyaallah. Insya Allah. Izhar halki. Hukum yang keberapa dari nun sukun dan tanwin? Pertama. Sama Ustazah. Insya Allah, Mumtazah. Baik, jadi ini harus diingat ya bahwa izhar halki adalah hukum yang pertama dari nun sukun dan tanwin. Berarti peran utamanya di sini nun sukun dan tanwin karena ada banyak izhar. Ada izhar mutlak, ada izhar qamariyah ya. Namun di sini adalah izhar halki karena di sini nun sukun dan atau tanwin yang bertemu dengan huruf halq yang tadi rumusnya ya, maka sama dengan izhar halki. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Kenta ada apa menyimak, Umi? Baik, mungkin menyimak ya. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi di bait selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk izhar? Atau mau kita lanjut? Kita lanjut ya. Nah, berarti kita masuk ke bait yang ke-9. Umat semuanya diingat dalil-dalilnya karena insya Allah kita akan ujian. Jadi nanti akan ada pertanyaan tentang dalil-dalilnya ya. Diingat tadi dalil 6 itu yang mengatakan hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Bait 7 dalil izhar halki dan bait 8 dalil huruf izhar halki. Sekarang bait ke-9 dalil apa ini? Idgham secara umum. Ya, idgham secara umum atau keseluruhan ya, Masya Allah. Nah, coba kita baca lagi bait ke-9-nya. Wattani idghamun bisittatin atat. Wasani idghamu bisittatin atat. Yarmaluna indahum qad sabatat. Yarmaluna indahum qad sabatat. Ya, Masya Allah. Di sini yarmaluna ada juga yang mengatakan yarmuluna. Dua-duanya sahih dan dua-duanya boleh ya. Boleh yarmaluna atau yarmuluna. Nah, coba Ummu Sofia tarjim bait 9-nya. Wasani dan yang kedua dari hukum non sukun dan tanwin idghamun adalah idgham bisittatin atats yang datang dengan 6 huruf. Fi yarmaluna dalam kalimat yarmaluna. Indahum menurut mereka para ulama qira qad sabatat sungguh telah ditetapkan. Ya, Masya Allah. Santi Mumtazah. Jadi ini dalil tentang idgham secara keseluruhan ya. Di sini mengatakan bahwa hukum yang kedua dari nun sukun dan tanwin adalah idgham yang datang dengan 6 huruf di dalam lafaz yarmaluna. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Ini poinnya berarti idgham secara keseluruhan itu hurufnya ada berapa, Ummah? Ada 6. Ada 6. Apa saja hurufnya? Yarmaluna, kan waw waw, ya ra min lam nun waw. Lam waw nun. Nun. Nah, Masya Allah ya rumaluna. Ya ra mim lam waw dan nun. Ahsanti Mumtazah. Insya Allah berarti ini huruf idgham secara keseluruhan ya. Nah, kemudian lanjut lagi.
Bait selanjutnya, bait 10. Ini dalil apa? Pembagian idgham ada 2. Dan juga dalil apa? Huruf Idgham bi gunnah. idgham. Ya, idgham. Iya, ini dalil pembagian idgham ada 2. Yang baris atas atau baris pertama. Kemudian baris kedua. Ini dalil idgham bi gunnah. Ya, naam. Coba kita baca dulu yang baris pertamanya. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Lakinnaha fismani ismun yudghama. Iya, baris keduanya fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. Fihi biwunnatin Biyan biyan mu'lima. mu'lima. Coba ditarjim sama Aryati, tafadholi. Lakinnaha, kan tetapi, fismani 2 bagian, ismun 1 bahagian, yudghama dimengerti. Lakinnaha, akan tetapi, kismani 2 bahagian. Ya, Kismani qismani idgham Nah, dibagi menjadi 2 bagian. idgham dibagi menjadi 2 bagian. Ya, Kismun 1 bahagian. atau bagian yang pertama. Bagian yang pertama Yudghama. apa ya, dimengerti ya. Iya, dia mengerti. Nah, terus Fihi, akan tetapi, fihi bagian yang pertama. fihi bagian yang pertama bigunnatin, idgham bigunnah. Ya, Biyanmu, untuk hurufnya dirangkum menjadi yanmu ya. ya, dalam kalimat yanmu. Yanmu, gulima. Maka ketahuilah. Iya, Masya Allah. Jadi, pada baris pertama tadi dikatakan, lakinnaha qismani qismun yudghama. Akan tetapi, idgham terbagi menjadi 2 bagian. Qismun yudghama. Bagian yang pertama dimengerti. Kenapa dikatakan dimengerti? Karena penjelasan untuk bagian idgham yang pertama ada pada bait ini juga, yaitu fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Maka bagian idgham yang pertama adalah bi gunnah, idgham dengan gunnah ya, atau idgham bi gunnah. Biyanmu, dalam kalimat yanmu, apa itu yanmu? Ya, waw min nun. Ya, nun mim waw. Huruf idgham apa ini? Idgham bi gunnah. Iya. Ulima, maka ketahuilah ya, Masya Allah. Santi Mumtazah. Jadi diingat-ingat bahwa bait 10 adalah dalil pembagian idgham dan juga dalil idgham bi gunnah. Ya. Taib. Kemarin definisi idgham sudah dijelaskan ya. Idgham secara bahasa dan secara istilah sudah ya. 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 Secara bahasa itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu ya, karena dia idgham berarti dia langsung masuk ke huruf setelahnya. Nah, Masya Allah. Coba sekarang rumusnya idgham sama dengan tadi, berarti rumusnya idgham itu nun sukun atau tanwin plus huruf idgham. Nah, tapi di sini idgham kan dibagi menjadi 2. Kalau idgham dengan gunnah itu huruf plusnya yanmu. Ya, nun, mim, dan waw. Nun sukun atau tanwin plus yanmu sama dengan idgham bi gunnah ya. Rumusnya seperti itu. Nun sukun atau tanwin plus yanmu ya, nun, mim, dan waw sama dengan idgham bi gunnah. Ya, Ummah ya, itu rumusnya untuk idgham.
Baik, sekarang kita coba praktikkan di Al-Quran. Tafadholi, masih di juz 30 lagi, silahkan. Ana Ustazah Tafadholi, Umi. di surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Oh, boleh. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Mm-mm. Eh, baca- Bacaan idgham bigunahnya terdapat pada kalimat faman ya'mal karena nun sukun bertemu dengan huruf ya, dan pada kalimat khairan yarah karena ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Iya, Masya Allah. Idgham apa tadi, Uma? Idgham bigunnah Ustazah, dileburkan dengan dengung. Iya, cara membacanya dileburkan dengan dengung. Ahsanti Mumtazah. Coba bacakan dalil idgham bigunnah. Dalil idgham bigunnah saja ya. Oh iya Ustazah. Fihi bigunnatin biyan mu'ulima. Masya Allah. Mm-mm. Artinya juga Ustazah, Boleh. pada idgham yang pertama bigunnatin dengan dengung. Biyanmu dirangkum dalam kalimat yanmu. Ulima, maka ketahuilah. Masya Allah. Santi Mumtazah barakallahu fiik. Ya, Alhamdulillah. Jadi caranya seperti ini ketika kita membedah ahkam ya atau membedah hukum tajwid dengan dalil ya. Masya Allah. Mumtazah barakallahu fiik. Umi. Jazakillah khairan. Lanjut Baik. ke Umar Yati. Tafadhali. Di surat Al-Mutaffifin Ustazah, Ya, boleh. Ainai yashrabu Ainai yashrabu di ayat ke-28. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Coba lagi baca. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ya, Tanwin ketemu dengan ya. tanwin bertemu dengan ya. Hukumnya? Hukumnya apa tadi ya? Idgham. Idgham bigunah. Idgham bigunnah. Masya Allah. Cara membacanya? Dileburkan. Dileburkan. Dileburkan dengan dengung ya. Dengan dengung ya. Iya, dileburkan dengan dengung karena dia idgham Idgham bigunnah. bigunah. Masya Allah, ahsanti Mumtazah. Kemudian boleh kasih satu contoh lagi dengan nun sukun. Bentar Ustaz.
di surat ke sini ida sama Insiqah, di surat Insiqah Ustazah. Ya. Ya. Insyiqaq, na'am. Yang mana? Nih, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma. Tanwin ketemu dengan mim. Afwan, ulangi Umi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Yang idgham bi gunnahnya tanwin ketemu dengan mim. Ya. Coba cari dengan nun sukun. Sukun sebentar saja. Ini fi ayyi suratim ma di ayat yang ke-9. Fi ayyi suratim ma sya'a rakabat. Orangnya terputus-putus ya, Afwan. Ya. Di ayat yang ke-8 di surat yang sama Ustazah. Fi ayyi suratim ma sya'a rakabak. Nun sukun ketemu dengan mim. Iya, hukumnya. Hukumnya bihunah, idgham bihunah. Masya Allah. Mumtazah barakallahu fiik. Idgham ini terbagi menjadi berapa, Ummah? Jadi 2, bihunah dengan bila gunah atau bighair. Iya, coba bacakan dalil yang mengatakan idgham dibagi menjadi 2. Dalil yang mengatakan idgham dibagi menjadi 2. Sukun dan tanwin. Di bait ke-12 Ustazah. Bukan ya? Dalil yang mengatakan idgham dibagi menjadi 2. Atau dalil pembagian idgham. Dalil pembagian idgham itu bait ke-10. Ya. Lakinnaha fismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyaumun mukullimah. Dan mu'limah. Iya, kita bacanya yang pertama saja ya. Ya. Lakinnaha. Kismun yudghama. Akan tetapi idgham terbagi menjadi 2 bagian. Iya, dan bagian yang pertama dimengerti. Itu dalilnya sahih di bagian yang pertama di bait 10. Santi Mumtazah barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi seperti itu ya Ummah ya caranya mempraktikkan kitab Matan Tuhfatul Atfal atau dalil-dalilnya di dalam Al-Quran ketika kita membedah ahkam tajwidnya ya. Masya Allah. Mumtazah barakallahu fiik. Kemudian kita lanjut bait selanjutnya. Bait 11 ya. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut, Ummah? Insya Allah tidak, Ustazah. Kalau tidak ya, kita kholas di idgham biguna, kita lanjut bait 11. Lakinnaha kisman, bait 11 ya. Illa idza kana bi kilmatin fala. Betul? Illa idza kana bi kilmatin fala. Tudagim kat dunya summa finwanin tala.
Tudghim Tud'im kadunya kadunya summa summa sinwanin tala. Ya, coba ditarjim sama Ummu Sofia. illa idza kecuali jika karena keduanya bikil matin dalam satu kalimat fala maka janganlah tudghim diidghamkan kadunya seperti pada kalimat dunia summa kemudian sinwanin kalimat sinwanin tala selamanya. Masya Allah, Santi Mumtazah. Jadi ini dalil apa? Bait 11 dalil apa? Dalil izhar Pengecualian mutlak Ustazah. pengecualian Pengecualian idgham Iya, bisa jadi dalil pengecualian idgham, bisa atau juga dalil izhar mutlak. iya, bisa juga dalil izhar mutlak. Masya Allah, Santi Mumtazah. Nah, di sini dijelaskan tadi akan tetapi atau kecuali ya, kecuali jika idgham dan juga nun sukun dan tanwin tadi berada dalam satu kalimat, maka jangan diidghamkan ya, yaitu seperti pada kata dunia dan juga finwanin. Karena di sini kata dunia itu kalau kita lihat ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Sedangkan kalau kita pahami nun sukun kita ketemu ya itu hukumnya idgham ya. Iya. Nah, tapi kenapa di sini tidak dihukumi idgham? Karena dia apa Terletak Umar? satu kalimat. Berada Iya, dalam satu satu kalimat. Masya Allah. Begitu juga dengan kata sinwanin. Ini nun sukun bertemu huruf waw yang berada dalam satu kalimat. Maka ini tidak boleh dihukumi sebagai idgham. Tetapi hukumnya berubah menjadi apa? Izhar mutlak. Iya, menjadi izhar. Berarti kalau izhar cara membacanya harus jelas. Nah, harus jelas. Kenapa disebutnya izhar mutlak? Karena ini bukan termasuk huruf-huruf izhar ya, tetapi huruf-huruf idgham yang dibaca jelas. Masya Allah. Dan kalimatnya di dalam Al-Quran ada 4, yaitu pada kata sinwanun, bunyanun, sinwanun, dan ad-dunya ya. Ad-dunya. Nah, ini semua adalah kalimat-kalimat izhar mutlak ya. Nah, habis ini bisa dipahami Ummah? Insya Allah Ustazah. Insya Allah ya. Alhamdulillah baik 11-nya kelas. Ini tidak perlu cari contohnya karena insya Allah sudah jelas ya bahwa contohnya ada 4 tadi di dalam Al-Quran. Nah, kita lanjut di bait yang ke-12. Kita baca lagi. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Wasani idghamun bil ghairil gunnah. Illami warra summa karrirannah. Fillami warra summa karrirannah. Ya, tafadhali ditarjim sama Umar Yati. Ya. Wasani dan bagian kedua idghamu adalah idgham bi ghairi. Idgham bi gunnah, bi ghairi gunnah. Filami yaitu hurufnya lam, filami warro dan ro summa qarirah yang dibaca takrir. Summa karrirannah. Qarirannah. Ya. Pakai kaf ya, karrirannah. Qarirannah. Iya, Masya Allah. Di sini dalil apa ini Umar? Dari idgham bila gunnah. Dalil idgham bila gunnah atau bi ghairi Bi gunnah. ghairi. Ya, Masya Allah. Ini dikatakan bahwa yang kedua dari idgham adalah idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Kalau bi ghairi itu artinya tanpa ya. Berarti tanpa gunnah. Filami warosumma karironnah. Dalam pada huruf lam dan juga huruf ro ya. Jadi hurufnya huruf lam dan juga ro.
Kemudian untuk huruf-hurufnya tadi dibaca takrir. Nah, Masya Allah. Untuk rumusnya sama juga, yaitu nun sukun dan tanwin plus huruf idgham bila gunnah, yaitu lam dan roh. Plus lam dan roh. Nun sukun dan tanwin plus lam dan roh sama dengan idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Kemudian cara membaca idgham bila gunnah seperti apa, Umar? Tanpa memakai gunnah. Dilebur Tanpa dengung. Dileburkan tanpa Memakai gunnah dengung. atau tanpa dengung. Masya Allah, Mumtazah. Nah, coba kita sekarang cari contohnya di Al-Quran. 2 contoh ya, tafadhol. Mana Ustazah? Tafadhol Umi. Di surat Al-Balad ayat 6, yaqulu ahlaktu malal lubada. Itu pada kata idgham bila gunanya terdapat pada kata malal lubada. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dibaca dileburkan tanpa dengung. Iya. Terus di ayat 7-nya, ayahsabu allam yarahu ahad. Kalimat bacaan idgham bila gunanya terdapat pada kalimat alam karena ada nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka cara bacanya dileburkan tanpa dengung. Ahsanti Mumtazah, Masya Allah, barakallahu fiik. Silahkan Umi, coba bacakan dalil idgham bila gunnah ya. Watsani idghamun bil ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. Watsani, dan yang kedua dari hukum hukum idgham, yaitu idghamun bil ghairi gunnah, idgham tanpa dengung. Fil lami, pada huruf lam, warra dan ro, summa karrirannah, kemudian dibaca takrir 1 kali atau bergetar. Iya, Masya Allah. Ahsanti Mumtazah. Barakallahu fikum, jazakillahu khairan. Amin wa iyyaki Ustazah. Allah. Nah, tafadhali ba'dahu Umariyati. Ya, di surat Al-Mutaffifin, Ustazah, Ya. di ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Tanwin ketemu dengan lam, dibaca dilebur dan tidak didengungkan. Ya, dileburkan tanpa dengung. Hukumnya, hukum tajwidnya Hukumnya bi ghairi gunnah. bighairi gunnah. Masya Allah. Ahsanti Mumtazah. Barakallahu fiik. Satu lagi. Nyari ro lagi. Ar-Rabbihim di Mutaffifin juga di ayat ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Iya, cara membaca idgham jangan ditahan ya, idzin enggak. Tapi 1 kali aja. Yauma idzin lamahjubun. Jangan ditahan. Ya, baik Ustazah. Iya, karena tidak ada idghamnya ya. Kalau tidak ada idghamnya berarti jangan dilama-lamain ya. Masya Allah. Tadi nun sukun bertemu roh, hukumnya Idgham bi ghair idgham bi ghairi gunnah. gunnah. Cara membacanya Dilebur dan tidak didengungkan. Iya, huruf idgham bila gunnah ada berapa, Umar? Ada 2, lam dengan ro. Ya, coba bacakan dalilnya. Idgham bila gunnah. Baik Ustazah. Bisani idghamu bi ghairi gunnah fil lam. Wasani idghamu bi ghairi gunnah fil lami wasarra thumma karrirannah.
Bilami warroh. Filami warra summa karrira. Rannah. Karironnah. Nah, Masya Allah, Mumtaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakillah khairan ummah. Baik, alhamdulillah kelas ya untuk pengertian idgham. Jadi tadi idgham itu apabila nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham. Yang malu. Iya, yarmaluna. Tapi idghamnya itu dibagi menjadi berapa lagi tadi Ummah? Menjadi dua. Menjadi dua. Ada idgham. Ada idgham bi ghairi gunnah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah Mumtazah. Barakallahu fiik. Nah, ini sedikit tambahan ya. Jadi idgham itu ada lagi tingkatannya ya. Jadi ditinjau dari kesempurnaan peleburannya. Ya, jadi dileburkannya itu dengan sempurna. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada idgham kamil. Boleh dicatat. Idgham kamil yaitu dileburkannya dengan sempurna ya. Nah, idgham ditinjau dari kesempurnaan peleburannya terbagi menjadi dua atau ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama ada idgham kamil, yaitu leburnya nun sukun atau tanwin secara sempurna. Jadi sempurna meleburnya ya. Makhraj dan sifatnya ketika bertemu huruf lam, ro, mim, dan nun. Saya ulangi lagi, idgham kamil yaitu leburnya nun sukun atau tanwin secara sempurna makhraj dan sifatnya ketika bertemu dengan huruf lam, ro, mim, dan nun. Nah, jadi ini kalau ada hukum idgham, kemudian nanti huruf idghamnya ada lam, ro, mim, dan nun, berarti ini nanti dia masuk ke tingkatan yang pertama yaitu idgham kamil dengan peleburan yang sempurna. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua ada idgham nakis, yaitu sifat dan makhraj huruf nun sukun atau tanwin tidak dileburkan dengan sempurna ketika bertemu dengan huruf wawu dan ya. Nah, dengan syarat tadi wawunya itu tidak termasuk dalam izhar mutlak ya. Maaf Ustazah, bisa diulangi? Iya, yang idgham nakis ya. Ya. Idgham nakis yaitu sifat dan makhraj huruf nun sukun atau tanwin tidak dileburkan dengan sempurna ketika bertemu dengan huruf wawu dan ya. Nah, Yaitu sifat dan makhraj huruf nun sukun. Huruf nun sukun Atau tanwin. ya. Atau tanwin apabila bertemu dengan waw dan ya. Tidak dileburkan dengan sempurna ketika bertemu huruf waw dan ya. Dilebur dengan sempurna ketika bertemu dengan huruf waw dan ya. Kalau yang idgham kamil itu leburnya nun sukun atau tanwin dengan sempurna sifat dan makhrajnya ketika bertemu dengan huruf apa Ustazah? Lam, ro, mim, dan nun. Idgham bi gunnah ya, ketemu dengan Lam, ro, mim, dan nun. Mim dan nun. Oh. Ya. Jazakallahu khairan Ustazah. Jadi nanti kalau Uma belajar tahsin, kemudian membedah hukumnya, misalnya tadi ya, hukum idgham diguna ya, itu wujuhu yauma idzin yauma nun sukun afwan tanwin bertemu dengan huruf ya. Hukumnya idgham diguna. Lalu kalau ditanya tingkatan idghamnya, berarti dia kesempurnaannya
Idgham Kamil. kamil atau idgham nakis? Idgham Kamil. nakis. Idgham nakis. Iya. Karena tidak sempurna ya, tidak Ya, sempurna ya. wow, ya, ya. Waw dan ya. Oh, Ada iya, waw iya. ya. Iya. Nah, Masya Allah. Tapi kalau Kalau ada Ustazah, ini kan kamil dengan nakis. Ada lagi yang tingkatan akmal matakun dengan nah, oh, itu beda ya, kamilah. Mas. Itu yang Itu Aha. itu marotibul gunnah, tingkatan gunnah ya. Oh, tingkatan guna. Kalau yang ini Iya, peleburan ya. ini kesempurnaan idgham, kesempurnaan peleburannya. Jadi peleburannya itu maksudnya gini, kalau kita membaca hudan lil muttaqin, jelas kita masuk ke huruf lamnya ya kan? Jelas. Hudalli, jelas dilafazkan huruf lamnya. Tapi kalau kita melafazkan huruf ya, wujuhui, itu tidak sempurna leburannya atau tidak sempurna idghamnya, ya kan? Seperti samar-samar gitu kan Ummah ya? Ya, jadi kesempurnaan peleburan itu dua Iya. ya, idgham kamil dengan nakis. Ya, itu dia. Idgham kamil dan idgham nakis. Coba Ummah baca. Ghafurur Rahim, Ar-Rahim. Itu jelas kan? Kita langsung ke huruf rohnya langsung. Ar-Rahim. Nah, tapi kalau huruf waw, waliyu. Nah, itu kan enggak jelas. Waliyu. Nah, dia tidak sempurna peleburan idghamnya. Nah, sampai sini bisa dipahami Ummah? Ulang lagi yang kamil Ustazah. Kenapa Ummah? Diulang lagi yang kamil definisinya, meleburnya. Ya, Non sukun idgham dan kamil yaitu leburnya nun sukun atau tanwin secara sempurna makhraj dan sifatnya ketika bertemu dengan huruf lam, ra, mim, dan nun. Nah, baik Ustazah. Seperti itu ya Ummah ya. Iya, jadi alhamdulillah. Jadi memang dalam ahkam tajwid ada pengertian idgham kamil dan idgham nakis ya. Idgham kamil sempurna idghamnya, idgham nakis tidak sempurna idghamnya. Itu bahasa ringannya. Bahasa ringannya seperti itu. Idgham kamil, idghamnya sempurna, idgham nakis, idghamnya tidak sempurna. Seperti itu ya. Kalau marotibul gunnah itu beda. Itu tingkatan gunnah. Yang ada akmal matakun, kemudian kamilah, ya. Nah, itu beda. Dan di sini tuh kamil, idgham kamil, bukan kamilah. Jadi jangan salah. Ini ya, kamil. Kan, hampir mirip karena kamil dengan kamilah gitu. Iya, marotibul gunnah. Iya, itu bedanya ya. Kalau di sini nakis, idgham nakis. Kalau di marotibul gunnah nakisoh. Ya kan? Iya, Masya Allah. Sampai sini bisa dipahami ya Ummah ya? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, kita sudah 1 jam ya. Alhamdulillah. Nah, kita murojaahnya sampai bab bait berapa tadi? Bab 2 bait 13 ya. Ya, nanti pekan depan bait 13. Nah, jadi diingat-ingat Ummah, ini insya Allah akan keluar di soal ujian. Ingat-ingat bait 6, bait yang mengatakan kum non sukun dan tanwin ada 4. Bait 7, dalil izhar halki. Bait 8, dalil huruf izhar halki. Bait 9, dalil idgham keseluruhan. Bait 10, dalil idgham pembagian idgham dan dalil idgham bigunnah. Bait 11, dalil pengecualian idgham atau izhar mutlak. Dan bait 12, dalil idgham bighairi gunnah. Nah. Tadi di awal itu belum ada yang setoran. Kemarin sudah hafal mabadi asyarohnya? Belum lancar Ustazah. Belum lancar, namanya bahasa. Dilancarkan lagi, mudah-mudahan pekan depan bisa disetorkan ya Ummah ya. Insya Allah. Baik. Nah, jazakallahu khairan yang sudah dapat waktunya untuk hadir hari ini. Di hari kita mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Dan kurang mohon maaf.
Kita tutup halaqah kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Syukran ya Umma, jazakallah khairan. Umi catat sudah dibantu. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.